warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizky Auliani. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen apa saja yang terdapat di Enterprise Architecture. Materi yang akan saya bahas yaitu ada strategi, goal and objective, guiding and principles, proses, method, tools, standar, dan framework. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya apa itu IA, yaitu atau Enterprise Architecture. Enterprise Architecture menurut Pusat Riset Sistem Informasi di Massachusetts Institute of Technology adalah aspek yang spesifik dari bisnis suatu perusahaan. Enterprise Architecture adalah tentang mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan dan distandarisasi tergantung kepada visi, misi, dan model operasional perusahaan. Model operasional adalah model yang paling cocok dengan integrasi dan standarisasi proses bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Yang pertama, di sini saya akan membahas strategi. Strategi membentuk suatu pendekatan tingkat tinggi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, membuat rancangan. Membuat rancangan, jadi sebelum kita membuat strategi yang pasti, kita harus tahu dulu rancangan yang pas apa saja biar strategi itu berjalan dengan baik. Terus, mengukur variabel dari risiko yang akan terjadi. Yang terakhir, dengan menggunakan gambaran yang tersedia di strategi, dapat menemukan 3 tipe dasar, yaitu risiko global, yang mempengaruhi tujuan, regulasi, dan tujuan standar IT, dan tujuan DRC, Danish Research Council. Terus, di sini ada goal and objective, sasaran atau tujuan. Arsitektur perusahaan dirancang untuk memimpin kegiatan TI sesuai dengan kebutuhan yang lebih besar dari perusahaan dan memberikan peluang untuk inovasi dalam strategi bisnis. Tujuan TI kemudian ditunjukkan untuk pencapaian tujuan bisnis atau memungkinkan perusahaan untuk mengejar sesuatu yang baru. Setiap tujuan akan menjadi sebuah agregat dari satu atau lebih tujuan, dan ini dapat dihubungkan kembali ke tujuan induk atau tujuan yang awal. Ada guiding and principles, prinsip atau panduan. Prinsip panduan arsitektur perusahaan membantu menentukan kriteria di mana teknologi dan layanan yang menjangkau atau berdampak pada perusahaan dikelola, diperoleh, dirancang, dan dikonfigurasikan. Perkiraan jangka panjang yang memandu penggunaan TI dalam membangun, mengubah, dan mengoperasikan perusahaan dengan menginformasikan dan membatasi desain arsitektur perusahaan, target negara, manajemen portofolio, investasi teknologi informasi, pengembangan solusi, dan keputusan pengadaan. Terus juga terdapat proses. Proses bagi pengembangan arsitektur perusahaan memastikan bahwa berbagai sudut pandang arsitektur terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan organisasi TI. Kenapa tujuan proses ini harus ada dan dibuat? Yaitu sebagai gambaran umum tentang perusahaan
menganalisis setiap aspek layanan bisnis, proses bisnis informasi, aplikasi dan teknologi sudut pandang arsitektur dipengaruhi oleh persyaratan arsitektur. Terus mengidentifikasi topik dan kesenjangan dan memulai rencana untuk memperbaiki kesenjangan, redundansi, dan tumpang tindih dalam portofolio perusahaan dengan rekomunikasi arsitektur. Jadi kita harus menganalisis biar kita mengidentifikasi ada kesalahan yang harus diperbaiki dan itu mendapat ada kesenjangan dalam proses yang akan berjalan. Terus merencanakan arsitektur perusahaan target dengan menganalisis strategi dan visi bisnis dan TI saat ini. Jadi kita dalam membuat proses itu harus selalu update biar untuk pengubahan proses saat ini tuh emang tepat, maksudnya itu emang harus ini yang diubah, bukan yang dulu-dulu terus kita baru diubah lagi, harus yang terupdate prosesnya. Terus menentukan prinsip standar dan pedoman perusahaan meninjau arsitektur perusahaan. Terus ada metode arsitektur enterprise menggunakan berbagai metode bisnis, teknik analisis, dan alat-alat konseptual untuk memahami dan mendokumentasikan struktur dan dinamika dari suatu perusahaan. Dalam melakukannya, mereka menghasilkan daftar gambar, dokumen, dan model bersama-sama disebut artefak. Metodologi A, planning menurut TIA, yaitu TOGAF, The Open Group Architectural Framework. TOGAF memberikan prinsip-prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur TI perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis menciptakan pendekatan standar untuk IA dengan kosakata umum, standar yang direkomendasikan, metode kepatuhan, alat dan perangkat lunak yang disarankan, serta metode untuk mendefinisikan praktik terbaik. Kerangka kerja TOGAF sangat populer sebagai kerangka kerja arsitektur perusahaan, dan menurut TOGAF, kerja ini diadopsi oleh lebih dari 80% perusahaan termuka di dunia. Terus juga ada tools atau alat. Alat arsitektur perusahaan IA membantu organisasi menyelaraskan tujuan bisnis dengan tujuan dan infrastruktur TI. Alat-alat ini membantu mengelola informasi terkait IA sambil membantu perusahaan merencanakan peta jalan untuk transformasi digital. Alat yang digunakan terdapat campuran visualisasi, kolaborasi, dan manajemen proyek dalam mendukung berbagai kerangka kerja arsitektur perusahaan. Berikut contoh dari aplikasi apa saja yang biasanya dijadikan alat untuk membantu IA, yaitu ada Evolution, Abasus, ada studio perusahaan Design, BOC Group Adoit, Panoptic Crosscode, ada Erwin, Innoslate, Mega International Hopic, Argus Software, iCipher, Plainview, Qualiware X, perangkat lunak AG Alphabet. Yang ketujuh ada standar. Standar atau yang dimaksud keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal. Di dalam IA terdapat standar keamanan, data aplikasi, teknologi. Ada beberapa sertifikasi yang dapat Anda peroleh untuk menunjukkan keterampilan IA perusahaan. Untuk sertifikasi yang lebih spesifik yang berfokus pada keterampilan seperti cloud dan arsitektur keamanan. Karena bagi standar itu keamanan sangat berpengaruh, karena kalau misalnya
keamanan itu tidak sesuai dengan standarnya, maka bakal berpengaruh ke standar yang lainnya gitu. Dalam proses standar ini bakal berpengaruh. Yang terakhir, untuk elemen-elemen ada framework IA, yaitu framework IA adalah suatu model komunikasi untuk mengembangkan IA. Framework ini menampilkan kumpulan model, prinsip, pendekatan standar, konsep perancangan, komponen, visualisasi, dan konfigurasi yang memadu pengembangan aspek-aspek arsitektur. Framework dapat memadu pemikiran arsitektur yang lebih luas daripada hanya apa yang dapat disampaikan dalam blok diagram. Framework biasanya mengadopsi definisi arsitektur yang serupa tetapi berbeda dalam fokus lingkup dan tujuannya. Menggunakan framework IA bermanfaat untuk mempercepat dan memudahkan pengembangan arsitektur, menjamin cakupan solusi rancangan lebih lengkap, dan memastikan bahwa arsitektur yang dipilih memungkinkan pertumbuhan masa depan dalam menanggapi kebutuhan bisnis. Mungkin sekian dari yang saya presentasikan. Maaf apabila banyak sekali kekurangan yang saya presentasikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.